Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Ratu Wulandari dengan akhiran NIM 60 akan mempresentasikan materi presentasi kelompok kemarin yang berjudul Prinsip Inferensi. Tujuannya untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Statistika Dasar yang diampuh oleh Bapak Supahar. Dalam penelitian, seringkali kita tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi karena keterbatasan waktu, biaya, dan juga tenaga. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sebagian anggota populasi yang disebut sampel untuk memperoleh informasi dan menarik kesimpulan mengenai populasi. Proses penarikan kesimpulan tersebut disebut inferensi statistik. Nah, inferensi statistik sendiri adalah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Dengan inferensi, peneliti dapat membuat keputusan tentang populasi tanpa harus mengamati seluruh anggotanya. Di sini pentingnya inferensi. Diperlukan itu karena populasi seringkali terlalu besar, pengumpulan data seluruh populasi membutuhkan biaya yang besar, membutuhkan waktu yang lama, dan juga sampel dapat mewakili karakteristik populasi. Oleh karena itu, sampel digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, sebelum memahami inferensi lebih jauh, terdapat beberapa istilah penting yang perlu sekali diketahui. Yang pertama ada populasi, yaitu keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian. Lalu ada sampel, yaitu sebagian anggota populasi yang dipilih untuk diteliti. Lalu ada parameter, yaitu karakteristik yang dimiliki populasi. Ada statistik, yaitu karakteristik yang diperoleh dari sampel. Nah, di sini ada ilustrasi simpel dari inferensi sendiri. Populasi itu diibaratkan sebagai seluruh mahasiswa Fakultas MIPA, lalu diambil sampel itu diibaratkan sebagai 50 mahasiswa Fakultas MIPA, dan diperoleh rata-rata IPK, misalnya 3,5. Nah, disimpulkan bahwa rata-rata IPK seluruh mahasiswa Fakultas MIPA ini diperkirakan mendekati 3,5. Proses penarikan kesimpulan inilah yang disebut inferensi statistik. Nah, inferensi statistik memiliki dua jenis. Nah, umumnya inferensi statistik itu ada dua jenis. Yang pertama ada estimasi dan juga ada uji hipotesis. Estimasi sendiri itu memperkirakan nilai parameter populasi berdasarkan data sampel. Lalu, uji hipotesis sendiri itu merupakan menguji dugaan mengenai populasi berdasarkan data sampel. Masuk ke estimasi. Estimasi digunakan untuk memperkirakan nilai parameter populasi. Contoh sederhananya, dari 50 mahasiswa diperoleh rata-rata IPK sebesar 3,5. Maka, rata-rata IPK seluruh mahasiswa diperkirakan mendekati 3,5. Estimasi sendiri itu membantu sekali peneliti memperoleh gambaran populasi tanpa harus meneliti seluruh anggota populasi. Di sini estimasi juga punya jenis. Secara umum ada dua jenis. Yang pertama itu ada estimasi titik, yaitu menggunakan suatu nilai untuk memperkirakan parameter populasi. Contoh sederhananya, rata-rata sampel itu sama dengan 78, maka rata-rata populasi diperkirakan 78. Nah, jenis yang kedua yaitu estimasi interval, yaitu menggunakan rentang nilai tertentu. Contoh sederhananya, rata-rata populasi diperkirakan berada pada interval 75 sampai 81 dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, di sini kita masuk jenis inferensi yang kedua, yaitu uji hipotesis. Selain melakukan estimasi, inferensi juga digunakan untuk menguji suatu dugaan. Contoh sederhananya, seorang dosen menduga bahwa rata-rata nilai statistika mahasiswa lebih dari 75. Dugaan tersebut perlu dibuktikan menggunakan data dan analisis statistik. Hipotesis terdiri dari H0 dan juga H1. H0 itu atau hipotesis 0 itu tidak terdapat perbedaan atau pengaruh. H1 atau hipotesis alternatif itu terdapat perbedaan atau pengaruh. Contoh sederhananya yaitu H0 atau mu sama dengan 75, H1 atau mu itu lebih besar dari 75. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis dari inferensi, kita masuk ke langkah-langkah bagaimana kita melakukan inferensi statistik. Yang pertama itu menentukan masalah penelitian, selanjutnya menentukan populasi dan sampel, selanjutnya mengumpulkan data, lalu selanjutnya melakukan analisis statistik, dan yang terakhir menarik kesimpulan mengenai populasi. Lalu kita masuk ke penerapan inferensi statistik menggunakan SPSS. Di sini contoh penerapan inferensi statistiknya kita dilakukan melalui estimasi parameter populasi, lalu juga uji hipotesis dengan menggunakan data nilai 20 mahasiswa.
Di sini kita masuk ke contoh estimasi. Ada sebuah kasus, seorang dosen ingin mengetahui rata-rata nilai statistika mahasiswa, namun tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh mahasiswa. Oleh karena itu, diambil sampel sebanyak 20 mahasiswa dengan data nilai sebagai berikut. Data nilai tertera pada gambar dengan tujuan untuk memperkirakan rata-rata nilai seluruh mahasiswa berdasarkan data sampel. Di sini, setelah kita masukkan 20 data nilai tadi dengan metode analyze, lalu descriptive statistics, lalu explore, akan muncul output dari SPSS seperti pada gambar dengan interpretasi rata-rata nilai sampel sebesar 80,40, confidence interval 95% berada pada rentang 78,22 sampai 82,58 dengan tingkat kepercayaan 95%. Rata-rata nilai populasi diperkirakan berada dalam rentang tersebut. Di sini saya akan menunjukkan penerapan dari contoh jenis inferensi yaitu estimasi. Sebelumnya kita buka aplikasi dari SPSS-nya, lalu kita pencet file, lalu kita pencet new, lalu akan menunjukkan tampilan kosong. Lalu saya di sini mengisi 20 data nilai pada contoh kasus estimasi ini. Setelah itu kita ke variabel view. Di sini name-nya kita ubah menjadi nilai, lalu type-nya kita ubah menjadi numerik. Lalu tampilannya akan seperti ini. Kita kembali lagi ke data view. Lalu setelah itu kita pencet analyze, kita pencet descriptive statistics, kita pencet explore. Lalu sebelumnya ini, nilai ini akan berada di tabel sini, maka kita harus pindahkan ke dependent list. Lalu kita pencet statistics, kita cek descriptives ini harus tercentang dengan confidence interval for man ini 95%, maka continue, lalu kita pencet OK, maka outputnya akan seperti ini, sesuai seperti pada gambar PPT sebelumnya. Lalu, kita masuk ke contoh kasus uji hipotesis. Di sini ada sebuah kasus, misalkan program studi menetapkan bahwa rata-rata nilai mahasiswa adalah 75. Nah, untuk membuktikannya, apakah dugaan itu benar, dilakukan pengujian menggunakan one sample t-test, di mana hipotesis H0 atau hipotesis 0 atau mu sama dengan 75, H1 atau hipotesis alternatif atau mu itu tidak sama dengan 75. Setelah dimasukkan ke SPSS, dengan metode analyze, lalu compare means, lalu one sample t-test dengan test value 75, output yang ditunjukkan SPSS akan seperti yang pada gambar. Dengan interpretasi sig itu kurang dari 0,001, karena sig itu kurang dari 0,05, maka H0 atau hipotesis 0 itu ditolak. Artinya, rata-rata nilai mahasiswa itu berbeda secara signifikan dari 75. Lalu kita lanjut kepada penerapan contoh kasus uji hipotesis menggunakan SPSS, menggunakan nilai yang sama dan juga variabel view yang sama juga. Kita kembali ke data view, kembali ke analyze, kita pencet di sini compare means, lalu di sini kita pencet one simple t-test, dan sama seperti tadi, nilai ini tadinya berada di sini. Lalu kita pindahkan ke tabel test variables. Dengan test value itu 75, kita lanjutkan OK. Maka akan muncul output seperti ini, menunjukkan 3 tabel output, tetapi pada PPT saya hanya mencantumkan screenshot 2 tabel ini. Nah, sekian. Saya menunjukkan penerapan jenis inferensi menggunakan SPSS ini. Nah, kesimpulannya, inferensi statistik digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data sampel. Melalui analisis estimasi diperoleh rata-rata nilai mahasiswa sebesar 80,40 dengan confidence interval 95% sebesar 78,22 sampai 82,58. Selain itu, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa rata-rata nilai mahasiswa berbeda secara signifikan dari nilai 75. Oleh karena itu, inferensi statistik dapat membantu peneliti dalam memperkirakan karakteristik populasi dan mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis data. Inilah list daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat PPT presentasi kali ini.
Dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah informasi, mohon dikoreksi. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.